walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Baik, kita lihat pada lafal walan tarda ankal yahud. Baik, ketika kita membaca ini jangan hanya walan tarda ankal yahud, tapi ditahan suara nunnya dan disamarkan ke huruf ta. Makhraj huruf ta ini ujung lidah menempel dengan perbatasan antara gusi atas dan gigi atas atau gigi seri atas, maka walan ta, bukan walang ta ya. Maka hukum tajwid pada bacaan ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Ikhfa'nya apa? Ikhfa hakiki. Itu terjadi ketika nun mati bertemu dengan ta. Kemudian huruf dha, huruf ro-nya dibaca dengan tebal karena ia huruf ro yang sukun didahului dengan fathah. Walan tarda, bukan tarda. Hati-hati, bunyinya berbeda. walan tarda ankal yahud. Dha tebalkan dan ini mat tabi'i, ada fathah bertemu alif kecil, panjangnya 2 harakat. Kemudian ankal yahudu. Nun mati di sini tidak berharakat dan diwarnai hijau bertemu dengan kaf, sama bertemu dengan huruf ta, yaitu dibaca samar-samar. Dibaca dengan ada sedikit mendengungkannya. Angka, angka, langsung kepada makhraj dari huruf kafnya sambil ditahan 2 harakat. Al-yahud ada alif lam, ini sudah ma'ruf, yaitu alif lam qamariyah, yang dimana alif lamnya dibaca dengan jelas. Kemudian yahudu mat tabi'i, dhammah bertemu waw. Walan nasara, walan, di sini ada bacaan gunnah, tapi karena di sini berkaitan dengan alif lam syamsiyah, sini pada dasarnya kan berarti nunnya diidghamkan sebelumnya atau lamnya dimasukkan ke huruf nun dan lamnya dianggap 3 adah. Dan di sini kita namakan dengan bacaan lamnya, yaitu apa? Alif lam syamsiyah, yang dimana dimasukkan ke huruf nun. Dan nun sendiri ada bacaan namanya gunnah. Karena kenapa dibaca dengan gunnah? Karena dia nun yang berharakat tasydid. Cara membacanya adalah ditahan suara nunnya sepanjang 2 harakat. Jadi tidak langsung dibaca walan nasara, tapi ada tahanan dulu sepanjang 2 harakat. Walan nasara, sa dan ra diwarnai biru di sini, artinya dibaca dengan tebal. Karena dia huruf sad, huruf isti'la dan idbaq, dan dibaca dengan tebal. Tidak hanya sekedar soro, tapi so ya, soro. Kedua-duanya juga dihukumi dengan mat tabi'i dan panjangnya harus sama bunyinya karena dia ada fathah bertemu alif. Hatta tattabi'a millatahum. Hatta mat tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif. Tattabi'a millatahum. Baik, kita waqaf pada waqaf qaf ya di sini. Kemudian Qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna, alirkan ketika melafalkan lam, jangan tebal, jangan qul, tapi sesuaikan dengan makhraj lam itu tipis. Qul inna. Nah, pada lafal inna ini sama dengan tadi walan nasara, ada bacaan gunnah, yaitu huruf nunnya ditahan 2 harakat sebagaimana kata Imam Jamzuri, wa gunna miman thumma nunan syuddida, dan gunnahkanlah dan bacalah dengan gunnah ketika mim dan nun berharakat tasydid. Hudallahi, danya tipis, jangan langsung hudallah, tapi da tipis, Allahnya tebal. Hudallahi huwal huda, hudallahi huwal huda. Alif lam qamariyah lagi, dijelaskan lamnya. Huda, kita berhenti pada waqaf huda sini.
Kemudian ini kan panjang teman-teman. Kalau kita nggak kuat nanti kita bisa mencari waqaf sendiri. Ya. Kita baca lagi. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Nah, di sini pada lafal ahwa hanya dialirkan nafasnya, jangan hanya jangan dipantulkan. Ada juga yang terjadi kesalahan dengan memantulkan gitu ya, ahwa gitu ya, padahal dia nggak boleh mantul, harusnya ahwa, mengalir nafasnya. Kemudian pada lafal wa sendiri ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi ketika adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, yaitu di sini huruf madnya alif, maka wa-nya di sini dipanjangkan 4 atau 5 harokat, yang mana hamzanya pada pas satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Maka harus panjang wa-nya 4 harokat atau 5, tidak boleh 2. Tidak boleh dibaca ahwaahum, tapi harus baca 4 ahwaahum. Nah, seperti itu. Kemudian lafal hum ba'da, ada mim mati yang bertemu dengan huruf apa teman-teman? Huruf ba. Ya, ini kita namakan dengan ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah mimnya ditahan, sehingga di sini diwarnai dengan warna hijau agar kita menahannya. Banyak yang diantara kita juga ini sering terlupa, tidak menahan ketika mim mati bertemu ba. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba. Ditahan. Kemudian ba'dallazi ja'aka, kita ambil lagi yang perlu saja. Pada lafal ja'aka ini harus dipanjangkan 4 harokat sebagaimana ahwa, hukumnya sama, yaitu mad wajib muttasil. Kemudian minal ilm, ketika kita berdiri ini harusnya kita ulang lagi ba'dallazi ja'aka minal ilmi. Ya, kemudian lanjut ya. Kita lihat terus minal ilmi malaka, ma mad tabi'i fathah bertemu alif, malaka minallahi. Lafal Allah ditebalkan huruf lamnya, di sini laf ya, lam lafzul jalalah, yaitu lam tafkhim, dibaca dengan tebal, tapi hati-hati jangan menebalkan na-nya. Kemudian min waliyyin wala nasir, pada lafal min wa sama dengan ketika waliyyu, kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah, yang mana di sini ada nun mati bertemu waw dan tanwin bertemu waw. Nun mati dan tanwin itu hukumnya sama, kedua-duanya dibunyikan dengan n. Min waliyin pada dasarnya begitu, karena ketemu waw dimasukkan, dan itulah yang kita namakan dengan bacaan idgham. Idgham artinya memasukkan. Apa ini masukkan? Bunyi huruf nun, nah dimasukkan. Kemudian sambil ditahan dengan gunnah, bukan hanya sekedar masuk, bukan hanya mi waliyu. Ada yang baca kita hanya sekedar fokus, hanya penting masuk idgham, pada dasarnya itu kurang tepat, harusnya ditahan dulu. Mi waliyyin wala nasir, sehingga dia sempurna gunnahnya. Kemudian pelafal nasir ada bacaan mad arid disukun, yang dimana terjadi karena adanya sukun arid pada lafal huruf ra yang disukunkan. Nah, di sini jangan dibaca tebal, hati-hati teman-teman. Ra-nya kadang ada yang baca wala nasir, padahal dia ra-nya dibaca dengan ra tipis. Kenapa ra tipis? Karena ra-nya disukunkan, sebelumnya kasrah dan sebelumnya ada huruf lin. Nah, maka dia harus dibaca dengan tipis. Wala nasir, bukan wala nasir. Ya, seperti itu. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Perhatikan pada lafal alladzina ini teman-teman, tidak dibaca dengan ulladzi ya. Kalau kita dapati ada alif dan lam di awal kalimat, dan biasanya alifnya itu ditandai dengan tanda seperti ini dianggap tidak dibaca dengan u, tapi dengan a, karena di awal bacaan, maka alladzina. Kemudian pada lafal zi panjangkan ia 2 harakat karena ada mad tabi'i, yaitu adanya huruf zal yang berharakat kasrah bertemu dengan ya sukun, maka perlu dipanjangkan sepanjang 2 harakat.
Kemudian pada lafal atainahum, pada lafal ataina di sini hanya dipanjangkan 2 harokat, dan kita hukumi dalam bacaan ini bukan mad tabi'i tapi dia mad badal. Kenapa mad badal? Karena mad badal terjadi apabila adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Dan kita lihat di sini adanya hamzah setelahnya huruf mad berupa alif. Maka kita hukumi dengan mad badal, panjangnya sama dengan mad tabi'i. Kemudian atainahumu, ya. Atainahumu. Nanya, perlu kita panjangkan 2 harakat karena ia mad tabi'i, ditandai dengan fathah bertemu dengan alif kecil. Kemudian al-kitab, jelaskan alnya. Di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tuliskan dan kita baca dengan jelas suara lamnya. Ta sama ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Yatlunahu. Nah, pada lafal membaca yatlunahu, hati-hati, ini banyak sekali yang terjadi kesalahan, yaitu ketika huruf tak sukun. Ini cara membacanya, yang pertama dengan mengetahui dulu sifat daripada huruf ta. Salah satunya, ta itu memiliki sifat namanya syiddah, dan ta juga punya sifat namanya hamas. Syiddah adalah tertahannya suara, maka at. Nah, langkah pertama dalam membaca ini biasanya kalau tak sukun, pertama baca dengan syiddahnya dulu, baru ambil dengan hamasnya, hamas aliran nafasnya. Jadi alladzina atainahumul kitaba yat. Nah, baru pertama itu, baru kasih hamas. Apa sih itu, apa mengaliri nafas? Yats, ya, yatslunahu, tapi jangan terlalu banyak dalam hamasnya. Cukup saja. Yatsluna, yats, ya, sedikit saja. Yatlunahu haqqa tilawatih. Pada lafal yatlunahu, lu nya mad tabi'i, dhammah bertemu waw. Hu ada waw kecil setelah huruf ha dhamir, kita namakan bacaannya dengan bacaan mad silah qasirah, yaitu mad yang terjadi apabila ada ha dhamir bertemu dengan huruf mad, ya, atau adanya ha dhamir, dia dipanjangkan 2 harokat. Biasanya ditandai dengan ada waw kecil, ya kecil, gitu ya. Kemudian berlafal haqqan tila, mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif, 2 harokat. Tilawatihi ulaik, ya, berlafal tilawatihi ula. Di sini hinya wajib dipanjangkan 4 harokat. Kenapa 4 harokat? Karena di sini ada mad silah mad silah tawilah. Adanya hal dhamir yang ditandai dengan panjangnya seperti ini, awalnya 2 harokat bertemu dengan hamzah setelahnya, maka dihukumi dengan bacaan mad silah tawilah. Mad silah tawilah terjadi ketika adanya mad silah qasirah bertemu dengan hamzah, ya, bertemu dengan hamzah setelahnya, yaitu 4 harokat. Kemudian melafal ulaika yu'minuna bih. Pada lafal ulaika, ini nggak boleh dipanjangkan, tidak boleh ula. Ada beberapa mungkin kami pernah mendengarkan memanjangkan wawunya, mungkin karena kita belum mengenal, gitu ya. Padahal di sini wawunya tidak boleh panjang, karena di ketika ada waw di atasnya sifar mustadir, wawunya dianggap tidak dibaca. Kemudian melafal laika, ya, ulaika, ada bacaan mad wajib muttasil, maka panjang la-nya wajib juga 4 atau 5 harokat. Kemudian yu'minuna bih, yu, ada hamzah dimatikan, yu, ya. Nah, hamzah ini tidak boleh nyeret matinya, harus jelas suaranya, yang dimana hamzah punya sifat namanya jahar dengan, ya, jahar dengan syiddah. Jahar itu tertahannya nafas, syiddah itu tertahannya suara, maka harus dua-duanya, yu, tertahan nafas dan tertahan suara. Yu'minuna bih. Nah, di sini kita baca mad tabi'i nu, ya, 2 harokat, dan bihi ini kalau kita orang waqaf, kalau kita waqaf matikan hanya. Kalau kita lanjut kita baca hanya bihi, dan kita terjadilah hukum mad silah qasirah. Tapi kita waqaf saja, tanda waqaf dengan qaf. Baik, kita coba ulang.
alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Kemudian wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Pada lafal wa man yakfur, di sini masukkan suara nun, teman-teman. Awalnya wa man yakfur, ketika nun mati bertemu ya, caranya tidak lagi dijelaskan karena kita di sini terjadinya hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Masukkan nunnya ke ya, ini sering sekali kita bahas ya, tapi nggak apa-apa kita uraikan agar kita lebih mengenal dalam setiap ayat dalam bacaan Al-Quran kita. Kemudian wa may ya wa may ya, sambil jangan lupa digunnahkan, masukkan ke rongga hidung sambil ditahan. Wa may ya, 2 harakat baru lepas. Wa may yakfur bihi ya, lagi wa man yakfur bihi fa ulaik. Kemudian ro-nya tebal karena di sini ro sukun didahului dengan fathah ya. Wa man yakfur bihi fa ulaik. Lafal hi ini panjangkan dia 2 harakat dan dia terjadi lagi mad silah qasirah ditandai dengan adanya apa? Hal dhamir yang bertemu dengan ya sukun kecil di sini, maka dipanjangkan 2 harakat. Kemudian faulaika humul khasirun, sama faulaika tadi u-nya nggak boleh panjang, di sini la-nya panjangkan 4 harakat atau 5 harakat yang kita kenal dengan istilah mad wajib muttasil. Kemudian humul kha, ya kha-nya agak tebal karena dia huruf isti'la dan dia juga mad tabi'i 2 harakat run. Ada bacaan mad ada sukun, yaitu yang biasanya berada di akhir bacaan. Kita boleh panjangkan 2, 4 atau 6 harakat. Nah, kita ambil yang tengah-tengah yaitu 4 harakat saja. Ya, baik, kita ulang lagi ayatnya. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Baik, perhatikan pada lafal ya bani. Pada lafal ya bani, ya-nya di sini lihat teman-teman yang kami arahkan dengan tanda panah itu dengan tangan ya bani. Ini ada fathah bertemu dengan alif kecil. Nah, maka kita hukumi dengan bacaan namanya mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Ya. Kemudian pada lafal bani Israila ni, panjangkan ya sepanjang 4 harakat. Kenapa di sini dibaca panjang 4 harakat ni-nya? Karena awalnya ni 2 harakat. Ni kemudian bertemu di sini hamzah. Maka dalam hukum tajwid kalau ada hamzah datang setelah bacaan mad atau huruf mad, maka kalau hamzahnya pada satu kata namanya mad wajib muttasil. Kalau dalam beda kata atau di lain kata dinamakan mad jaiz munfasil. Kedua-duanya dalam riwayat Imam Syatibi atau Imam Hafiz An-Asim dari jalurnya Imam Syatibi panjangnya 4 atau 5 harakat. Maka ya kita panjangkan dinya 4 harakat atau 5. Seperti ini. Ya bani Israila. Kemudian alirkan nafas ketika melafalkan sin karena sin punya sifat hamz. Kemudian Raila. Nah, di sini baru ro-nya dipanjang-panjang. Juga sebagaimana bani yaitu 4 harakat, ada tanda pedang kecil dan ada alif kemudian bertemu dengan hamzah. Dan kita lihat di sini ro-nya
ketemu hamzah pada satu kata, maka dinamakan mad wajib muttasil. Nah, ini bedanya kalau kita misalkan masih bingung, misalkan apa sih bedanya mad jaiz dan mad wajib? Bedanya adalah posisi hamzah tersebut. Kalau dalam satu kata mad wajib, kalau beda kata mad jaiz. Kemudian pada lafal ila ada mad badal yang dimana adanya huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad, dan di sini bertemu dengan huruf mad berupa itu ya, ila. Kemudian ilazkuru, hati-hati jangan dibaca ila uzkuru, ini bukan harokat pada lafal hamzah alifnya, ini adalah hanya tanda di atasnya, nah kan dianggap tidak dibaca, langsung ke zal. Dan hati-hati dalam pelafalan zal ya sahabat sekalian, kita tidak boleh membaca huruf zal dengan huruf zai, tidak boleh dibaca ilaz ya. Banyak juga yang kadang-kadang kita hampir sama antara zal dengan zai, padahal di situ beda bunyinya. Zal itu punya sifat satu, sifatnya adalah jahor, tidak mengalirnya nafas. Yang kedua yaitu adanya huruf sifatnya adalah sifat rokhawah, mengalirnya suara. Nah, maka dua hal ini harus ada, ilaz seperti itu. Kemudian ilazkuru, ru mad tabi'i, dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harakat. Ni'mati ya, ni'mati allati, ain sifatnya bainiyah antara syiddah dengan rokhawah, tidak terlalu dialirkan suaranya dan tidak boleh diputus juga, tapi tengah-tengah. Ni'mati allati, sama di sini ada alif lam syamsiyah, langsung ke lamnya. Kemudian belafal allati, tinya panjangkan ya sepanjang 4 harakat atau 5, dan kita kenal dengan mad jaiz munfasil. Kemudian di sini lanjut ya, panjangkan tinya sebagaimana tadi ya bani 4 harakat. Kemudian an'amtu alaikum, jelaskan nunnya, an'a, jelas nunnya, an'amtu. Nah, di sini ketika ada nun mati kita lihat bertemu dengan huruf ain, maka dibaca dengan jelas suara nunnya, dan kita baca dengan bacaan namanya izhar halqi. Izhar jelas, halqi berarti dari tenggorokan. Yang dimaksudkan di sini adalah bertemunya nun sukun dengan huruf-huruf halaq yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang di sini nunnya ketemu dengan ain. An'amtu, amtu ada izhar syafawi, beda. Izhar syafawi itu berkenaan dengan mim, kalau izhar halqi berkenaan dengan nun. Alaikum wa anni, mim mati bertemu sama lagi izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi ketika ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi mim dan ba tidak masuk kepada huruf izhar syafawi. Kemudian wa anni, tahan suara nunnya karena di sini ada bacaan gunnah, kita tahan dengan 2 harakat. Anni baru dilepas, ni mad tabi'i, fat kasrah ketemu ya. Faddaltukum 'alal 'alamin, mim mati bertemu ain, mimnya dijelaskan, ada lagi ketemu ain izhar syafawi, terus jelas 'alal 'alamin, mad tabi'i ya, ain jangan dibaca alamin, bedakan ain dengan hamzah. Min bacaan mat ada disukun, boleh 2 harakat, boleh 4, boleh 6. Baik, kita ulangi dari ayat awalnya. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Baik, kita perhatikan pada lafal wattaqu yawman la. Di sini tidak boleh kita baca dengan wa'uttaqu langsung ke huruf ta, karena alif di sini dianggap tidak dibaca. Jadi tidak dipanjangkan juga wattaqu, tapi langsung ke ta, wattaqu. Pada lafal qu ada bacaan berupa mat tabi'i, yang dimana kunya dipanjangkan 2 harakat, dan alif bila ditandai dengan sifar mustadir di atasnya maka alifnya dianggap tidak dibaca, dan maka diwarnai dalam mushaf ini yaitu diwarnai dengan abu-abu, artinya dianggap tidak dibaca. Kemudian yaumalla, masukkan tanwin pada huruf man ketika bertemu dengan lam, dan di sini kita hukumi ketika adanya tanwin bertemu dengan huruf lam dengan bacaan yang dinamakan dengan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bila gunnah itu tanpa gunnah, tanpa disertai dengan gunnah. Gunnah adalah yaitu memasukkan ke rongga hidung kita, bunyi suara itu ke rongga hidung. Maka di sini idgham bila gunnah juga dikenal juga dengan idgham kamil, yaitu idgham yang sempurna, yang dimana nun dan tanwinnya hilang secara utuh. Jadi tidak boleh lagi dibaca wattaqu yauman la, tapi langsung masuk ke lam, wattaqu yauman la, dan tidak ada penahanan di dalam membacanya. Pada lafal la mat tabi'i ada fathah bertemu alif. Tajzi jim diwarnai di sini warna biru, menandakan huruf jim ini dibaca dengan memantul. Nah, istilah memantul di dalam bahasa Arab karena sifat makhrajnya ada mantulannya, yaitu kita namakan dengan qalqala. Qalqalah ya. Qalqala berasal dari kata qalqala yuqalqilu qalqalatan. Tadi pantulkan. Kesalahan yang terjadi teman-teman di dalam melafalkan qalqalah adalah tidak memantulkannya, seperti la tajzi, ini tidak memantul. Nah, ini salah. Yang kedua, ada bernapas dan dia berhenti dan menambah hamzah. Contoh, la tajzi. Nah, ini putus, padahal dia tidak seperti itu. Bagaimana cara melafalkan yang baik adalah dia memantul sembari tidak putus. La tajzi. Oke, bisa diperhatikan ya teman-teman ya perbedaannya, mudah-mudahan. Kemudian melafal zi ada mat tabi'i lagi, kasrah bertemu ya sukun. Nafsun an nafsin. Pada lafal nafsun huruf fa harus dialirkan nafasnya. Mengalirnya nafas di dalam di dalam kajian ilmu tajwid yaitu kita kenal dengan istilah sifatnya namanya hams, yaitu mengalirnya nafas. Nah, dia ketika ada fa alirkan nafasnya. Naf tidak ditahan, naf. Nah, tidak diganti pula dengan huruf P, tapi dia mengalir F. Ya, nafsun. Jelaskan pada lafal sun. Kenapa di sini tanwinnya dibaca dengan jelas? Karena bertemu dengan huruf ain, yang mana huruf ain merupakan huruf halqi, yaitu yang keluar dari tenggorokan. Maka hukum tajwidnya dikenal dengan izhar halqi. Izhar artinya membaca suara nun sukun dan tanwin dengan jelas. Ya, nafsun anna. Apabila ada nun sukun bertemu dengan nun setelahnya, maka
membacanya nunnya dimasukkan ke huruf nun kedua dan ditahan, dan ini kita kenal dengan idgham bi gunnah. Dan ini juga bisa kita kategorikan idgham kamil ya, masuk secara utuh soalnya nunnya ke nun karena dia sama makhrajnya. Maka annaf sambil ditahan, tidak hanya sekedar masuk karena dia harus ada gunnahnya. Annafsin syai'a, kemudian sin syai'a, tanwin bertemu dengan huruf shin, maka tanwinnya di sini diwarnai dengan hijau menandakan ia bacaan ikhfa. Yaitu kita kenal dengan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya pada dasarnya bahasanya adalah satrun, menyembunyikan. Maksudnya di sini apa teman-teman? Maksudnya adalah suara nunnya disamarkan kepada huruf setelahnya sehingga ya dia membaca antara izhar dengan idgham, yaitu tidak dimasukkan dan tidak diperjelas tapi di antara kedua-duanya. An-nafsin sinsya dikembalikan kepada makhrajnya tadi. Sinsya ya, sin syai'an wala, pada syai'an wala sama ketika bertemu dengan huruf nun tadi, nun ketemu nun. Nah, di sini tanwin ketemu dengan waw. Cara membacanya, masukkan suara tanwinnya pada lafal syai'an kepada huruf waw dengan kita kenal dengan istilah idgham, memasukkan bi gunnah. Maka syai'a wa masuk ya, bukan hanya sekedar syai'an wala tapi masuk syai'a wala. Nah, langkah kedua di gunnah. Ingat, setiap yang ini kita perlu baca dengan gunnah, yaitu ditahan. Syai'an wala yuqbalu minha, wala panjangkan dua harakat lainnya, yuqbalu. Nah, ini cara bacanya sebagaimana tadi tajzi, harus memantul dan kita kenal dengan istilah bacaan namanya qalqalah. Wala yuqbalu minha, minha, jelaskan suara nunnya ketika bertemu dengan ha karena ia izhar halki dalam ayat ini. Kemudian adlu wala. Nah, ada juga di sini dal yang diwarnai dengan warna biru. Dal sama hukumnya dengan qaf dan jim, harus memantul. Nah, istilahnya dengan bacaan qalqalah. Kesalahan yang terjadi banyak, kadang-kadang kita terlupa tidak memantulkannya. Adlu wala, ini sering, padahal dia harus mantul. Adlu wala ya. Kemudian pada lafal luwa ini sama ketika bertemu sebagaimana syai'an wa, yaitu tanwinnya masuk ke huruf waw karena di sini ada bacaan idgham bi gunnah. Jadi tanwinnya wajib dimasukkan ke huruf waw. Seakan-akan nanti wawnya ada huruf tasydidnya. Maka adlu wala ya, sambil ditahan dua harakat. Kemudian wala tanfa'uha, tanfa sukun bertemu fa, samarkan nunnya ketemu dengan huruf fa, maka tanfa, tanfa tidak dijelaskan sebagaimana izhar, tidak dibaca wala tanfa'uha. Kadang-kadang sering terlupa, dia membacanya dengan izhar, tidak disamarkan, padahal dia harus didengungkan ya. Wala tanfa, harus seperti itu padahal. Kemudian wala tanfa'uha, pada falha ada bacaan mad tabi'i dua harakat. Syafa'a, fa mad tabi'i juga, fathah bertemu alif. Syafa'atu wala, tun wala yaitu bacaan idgham bi gunnah lagi sebagaimana adlu wa, sama tanwin bertemu waw. Cara bacanya sama ya. Wala hum yunsarun, la mad tabi'i, hum mim mati bertemu ya, izhar syafawi. Nah, di sini ada yunsarun, nun matinya ketebal ya, kita tebalkan karena dia bertemu dengan huruf shad, yang dimana shad ada huruf isti'la, istilah yang itu terangkatnya pangkal lidah, dan dia juga idbaq, dia melekat, jadi yusa, jadi menyamarkannya ke huruf, bukan hanya sekedar yung gitu ya, tapi yusa langsung ke makhraj daripada huruf shad ya.
yunsarun. Kemudian pada lafaz run ada bacaan mad arid disukun, yang dimana awalnya yunsaruna, karena kita wakaf nunnya disukunkan, yunsaru. Nah di sini run kita boleh membaca runnya sepanjang 2, 4 atau 6 harokat, tapi kita ambil yang tengah-tengah saja, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Jadi walahum yunsarun. Nah seperti itu ya teman-teman. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidh zalimin. Baik sahabat fillah, mari kita perhatikan pada lafal wa idzi betala. Ini tidak dibaca wa idzi ubtala ya, tapi dibaca langsung ke ba-nya dan sembari dipantulkan huruf ba-nya. Kenapa? Karena dia bacaan qalqalah. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membaca bacaan qalqalah tidak memantulkannya, seperti ini wa idzibtala, dan ini salah tentunya ya teman-teman, dan banyak di antara kita yang kadang kurang perhatian dalam pembacaannya. Maka coba kita ulangi sembari kita perhatikan bunyinya, wa idzib ya. Dan hati-hati, ada juga kesalahan yang lain dalam membaca qalqalah, yaitu berhenti ya, kemudian setelah berhenti dia menambah hamzah. Contoh wa idzib tala. Nah ini kan agak wakaf. Nah ini kurang tepat dan juga tidak benar ya. Maka yang betul bagaimana? Dengarkan seperti ini, wa idzib ya, wa idzib tala, sembari mengalir memantulnya. Wa idzibtala Ibrahim. Kemudian panjangkan lafal la ketika ia bertemu dengan huruf hamzah. Dan di sini kita panjangkan la-nya sepanjang 4 harokat. Kenapa dipanjangkan 4 harokat? Karena ia ada bacaan namanya mad jaiz munfasil. Ini juga boleh dibaca dengan 5 harokat. Ya, tapi tidak boleh dibaca dengan 2 harokat kalau menurut riwayatnya Imam Syatibi. Kalau yang 2 memang ada dalam riwayat Imam Hafiz boleh 2, tapi dia dalam jalur periwayatan yang lain. Jadi kita baca di sini 4 atau 5 ya teman-teman, karena kebanyakannya juga dibaca dengan 4 atau 5 dalam riwayat lainnya. Baik, wa idzibtala, atau 4 ya, maaf, bukan 5 tapi 4 ya. Wa idzib, kalau di sini bisa kita 4 dan 5, kalau dalam riwayat lain ada yang 4 ya, atau dia fokus 4 saja. Baik, wa idzibtala ya, kemudian baru baca ibunya. Nah, kemudian lagi ada ba yang sukun, Ibrahimah, Nah, lagi harus sama bunyi sebagaimana tadi wa idzibtala. Ro dan hi sama-sama keduanya dibaca dengan 2 harokat karena ia mad tabi'i. Kemudian pada lafal rabbuhu di sini ada huruf ha dan ada waw kecil setelahnya. Nah, apabila ada huruf ha dhamir, ini namanya ha dhamir ya di dalam bahasa Arabnya, ha dhamir. Di sini ada waw kecil. Nah, ini hukum tajwidnya namanya mad silah qasirah. Dia panjangnya sama dengan mad tabi'i 2 harokat. Ya, kebanyakan kita bacanya dengan 2 harokat untuk ha dhamir. Ya, dia silatu ha dhamir dengan 2 harokat. Kemudian bikalimatin fa ma mad tabi'i. Kemudian belafal tin fa ada bacaan kita namakan dengan ikhfa hakiki, yaitu cara membacanya samarkan suara tinnya kepada huruf fa dan tidak boleh diperjelas, tidak boleh dibaca tin fa, tapi tin fa sambil kita dengungkan atau kita samarkan ke huruf fa-nya. Kemudian fa'atammahun
Nah, bagaimana cara kita waqaf pada lafal fa'atammahun? Ini tidak hanya cukup fa'atammahun, ya. Kalau kita hanya sunnah fa'atammahun, maka dia kurang tepat dan tidak pas. Kenapa? Karena di sini nunnya berharokat tasydid. Ya, tidak boleh hanya sekedar fa'atammahun, tapi dia harus ada bacaan gunnahnya sambil ya, fa'atammahun hun. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mimnya dia baca dengan gunnah sambil ditahan dua harokat dulu. Dan nunnya juga sama, tapi bukan dibaca hun, ya, tidak dibaca hun. Ada juga yang kadang membaca dengan memanjangkan hunya, padahal yang ditahan adalah gunnah dalam lafal nunnya. Jadi yang ditahan adalah fa'atammahun hun. Nah, kemudian lanjut. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala mad tabi'i, fathah kata mu'alif, inni sama gunnah, ditahan suaranya, jangan hanya sekedar ini. Kebanyakan yang tidak menahannya itu kurang pas ya teman-teman, harusnya kita tahan ya. Ja'iluka, ya, mad tabi'i fathah, linnasi. Nah, ini juga ada sama, ada lam yang dia tidak dibaca, dia pada dasarnya ada alif lam ya. Dia kalau di sini yaitu kita namakan dengan alif lam syamsiyah, langsung ke nun ya. Nah, tidak kelihatan kenapa pada dasarnya annas kemudian disambung dengan li, maka cara penulisannya seperti ini. Kemudian nanya dua harokat imama. Kalau kita berhenti, kita baca dengan bacaan mad iwad, yaitu dengan memanjangkan ma-nya berubah menjadi ma, seperti ini. Tanwinnya dirubah, tapi karena di sini kami kasih itu kita wasol saja, maka kalau kata wasol dia dibaca dengan ikhfa ketika bertemu qaf. Imaman qala, sambari ditahan nya dua harokat. Qala wa min dzurriyyati. Qala mad tabi'i, wa min dzu, nunnya lagi-lagi ikhfa hakiki, yaitu nya samarkan ke zal. Ingat, tidak dibaca wa min dzurriyyati, tapi wa min dzu, ya, wa min dzurriyyati, langsung ke makhraj daripada huruf zal. Nah, ini juga tekan teman-teman. Ada yang juga kadang-kadang ini karena dua tasydid yang gandeng, kadang kita kurang perhatian, kadang dibaca zuriyati, tidak dibaca rohnya. Harusnya ditekan dulu rohnya, zurriyah, tekan ya, zurriyah. Wa min zurriyati, ya, wa min zurriyati, ya. Baik, kemudian kita wakaf ya pada lafal shalat yang ini. Kemudian qala la yanalu ahdiz zalimin. Qala mad tabi'i, la mad tabi'i lagi, yanalu mad tabi'i, ahdi alirkan nafas hanya karena dia sifat hamas. Ahdiz zalimin, ini jangan dibaca zo ya, ahdiz zo, tapi ahdiz zo, ujung lidah nempel dengan gigi seri atas. Lo yaitu fathah bertemu alif, mad tabi'i min, yaitu kita baca dengan bacaan hukum tajwidnya mad arid disukun. Kita boleh membaca dengan dua harokat, boleh 4 dan boleh 6, tapi kita ngambil yang 4 harokat. Baik, kita ulang sedikit lagi. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Baik, perhatikan pada lafal bacaan wa iz ja'alna. Hati-hati di dalam melafalkan huruf zal ya teman-teman, jangan sampai memantulkan huruf zal. Ketika mantul maka ini terjadinya kesalahan di dalam melafalkan zal, dan ini banyak yang terjadi. Contoh memantulnya seperti apa? Contohnya seperti ini.
wa idz ja'alna, wa idz ja'alna. Kenapa pada lafal ini bisa memantul? Karena ujung lidahnya tidak pas sesuai dengan makhraj daripada makhraj huruf dzal. Yang mana makhraj huruf dzal ini adalah ujung lidah kita ya, ujung lidah menempel dengan gigi seri atas, sehingga wa iz ya, dia tertahan daripada nafasnya, tidak ada nafas yang dikeluarkan ya. Wa iz ja'alna, wa iz ja'alna ya, dan suaranya agak dialirkan karena zal sifatnya adalah, salah satunya adalah sifat rokhawah. Baik, ja'alnal baita masabatan linnasi. Kemudian pada lafal tanwin, perhatikan ketika bertemu lam, tanwinnya langsung masuk kepada huruf lam, yang dimana di sini ada bacaan kita kenal dengan istilah hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Idgham memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah, maka masabatalli, tidak boleh ada penahanan, tidak boleh masabatalli. Ini salah, hanya masuk saja tanpa disertai dengan gunnah. Kemudian linnasi, tahan pada lafal bacaan nun yang berharokat tasydid, karena ya nunnya di sini itu bertasydid dan diwarnai hijau, itu maksudnya adalah bacaan gunnah. Gunnah yaitu adalah bunyi yang dimasukkan ke rongga hidung. Nah, cara membaca ketika bacaan gunnah ini hanya dua, yaitu ketika mim dan nun berharokat tasydid, maka ditahan linnasi, linnasi ya, seperti itu. Kemudian pada lafal wa amnan wattakhidhu, amnan wa. Nah, di sini biasanya kalau di mushaf yang cetakan Indonesia dia ada tasdidnya, tapi kalau di sini kan cetakan Madinah, sehingga dia biasanya sudah mengerti maksudnya ketika ada tanwin bertemu waw, suara tanwinnya masuk sebagaimana tadi ini, dan ini kita hukumi dengan idgham bi gunnah. Nah, berbedaan dengan bila gunnah. Kalau gunnah bi gunnah harus disertai dengan penahanan pada lafal yang dimasukkan. Ketika tanwinnya masuk ke waw, maka bunyi wawnya ditahan. Wa amnan wa ya, wa amnan wa, ditahan. Kemudian wattakhidhu mim maqami, sama, nun mati bertemu mim, berarti suara nunnya dimasukkan ke mim dan ditahan sepanjang 2 harokat. Mimma, mimma, baru dilepaskan. Kemudian Ibrahim musalla, Ibrahim, pantulkan pada lafal bacaan Ibrahim karena ada bacaan qalqalah, yaitu ketika huruf-huruf 5 yang 5 ini ba, jim, dal, ta, dan qaf, kelima huruf ini berharokat sukun, maka diperlukan dipantulkan ya, maka harus dipantulkan. Tidak cukup hanya Ibrahim. Kalau hanya Ibrahim maka dia kurang pas, atau tidak boleh di dalam pembacaannya menambahkan hamzah. Contoh yaitu sambil putus, padahal tidak, tapi dia mengalir saja. Ibrahim musalla. Kemudian pada lafal musalla la ada bacaan yang kita kenal dengan namanya istilah mad iwad. Iwad artinya menggantikan. Maksudnya apa? Yaitu ketika adanya tanwin atau fathatain berada di akhir bacaan, itu nanti diganti panjang menjadi panjang sebagaimana mad tabi'i, maka menjadi bukan lagi musallan, tapi ketika waqaf atau berhenti menjadi musalla. Kemudian wa'ahidna ila Ibrahim, ahidna, pantulkan pada lafal dal yang sukun ditandai warna biru sebagaimana tadi Ibrahim. Nah, dan ila ini panjangkan sepanjang 4 harokat. Kenapa dipanjangkan 4 harokat atau 5 harokat? Karena ia bacaan mad jaiz munfasil. Tandanya biasanya ada tanda pedang kecil di atas atau bendera kecil di atas bacaan tersebut. Nah, seperti ini. Apabila tanda bacaan seperti ini bertemu setelahnya hamzah,
dan hamzah tersebut pada lain kata, maka dipanjangkan 4 atau 5 harokat, dan kita kenal dengan istilah hukum tajwidnya mad jaiz munfasil. Kemudian Ibrahimah sama sebagaimana tadi tidak kita jelaskan. Kemudian wa Ismaila an tahhira ini suara nunnya perlu disamarkan kepada huruf to, maka tidak lagi dibaca antahhira. Nah, setelah dia terdengar bunyinya sebagaimana ang gitu ya, tapi dia menyamarkan saja bunyi nunnya, tidak ang ya, tapi tahhira langsung kepada daripada makhraj huruf ta-nya. Kemudian tahhira baitiya lit-taifin. Kemudian teman-teman, kita perlu memanjangkan ta di sini sebagaimana yang di atas tadi pada lafal ahidna ila. Kenapa di sini perlu dipanjangkan? Karena bacaannya ini ada bacaan namanya mad wajib muttasil. Tandanya ada tanda seperti ini juga, tapi kita lihat posisi huruf hamzahnya. Posisi huruf hamzahnya pada satu kata, pada lafal kata taifin, sehingganya to-nya tetap dipanjangkan 4 atau 5, tapi hukum tajwidnya berbeda, yaitu di sini kita kenal dengan istilah mad wajib muttasil. Kemudian lit-taifina wal-akifina war-rukka'is sujud. Nah, teman-teman hati-hati dalam bacaan terakhir ini. Ini ada 2 hukum tajwid, teman-teman. Kadang-kadang hanya kita baca satu saja, yaitu bacaan mad aridnya. Padahal di setelahnya itu ada hukum tajwid berupa bacaan qalqalah. Nah, bacaan qalqalahnya mana? Yaitu dal yang dia diwakafkan menjadi dal sukun. Nah, ini kan mad arid li sukun terjebak disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun aridnya mana? Sukun aridnya adalah huruf dal. Dan biasanya sebelum sukun arid itu ada huruf mad, baik itu waw, alif atau ya yang mati. Maka inilah yang dinamakan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Baru setelah itu langkah selanjutnya mantulkan atau matikan huruf dalnya. Tidak hanya cukup seperti ini, warrukka'is sujud. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena dia tidak memantulkan huruf dal. Padahal huruf dalnya ada pantulannya, yaitu bacaan qalqalah. Bagaimana cara membacanya? Warrukka'is sujud. Sujud. Nah, boleh juga kita ambil 2 misalnya sujud. Nah, tapi kita ngambil yang tengah-tengah ya, teman-teman, yaitu yang 4. Warrukka'is sujud. Baik, coba kita ulang dari ayat awalnya sampai dengan ayat yang terakhirnya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Wa iz, ya, perhatikan lagi. Wa iz, jangan wa iz ya. Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Baik, sahabat sekalian, kita perhatikan lafal wa idz qala Ibrahimu. Perhatikan lafal iz. Hati-hati jangan sampai memantulkan huruf zal. Kesalahan terjadi adalah memantulkan huruf zal. Ini salah ya. Tidak dibaca wa iz qala, tapi ujung lidah nempel dengan gigi seri atas agar sempurna bunyinya. Wa iz qala, seperti itu. Kemudian qala ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Ibrahimu. Pada lafal ib, pantulkan lafal ibram, karena di sini ada bacaan qalqalah yang dimana yaitu bunyinya harus dipantulkan. Kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkannya seperti ini, Ibrahima. Yang kedua, kesalahan dalam membaca qalqalah menambahkan hamzah Ibrahia, kemudian berhenti. Nah, ini juga salah. Ra dan hi kedua-duanya sama, yaitu mad tabi'i. Rabbi ja'al hadza, jim sama dengan ba, harus dipantulkan dan dia bacaan qalqalah. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Hadza sama, kembali lagi ia mad tabi'i. Kemudian baladan aminau. Lafal baladan a ini hukumnya jelas, suara tanwinnya dibaca jelas. Dan perlu diingat, tanwin itu adalah bunyi nun sukun yang dilafadzkan tapi tidak ditulis. Jadi sama aja bunyinya kayak n gitu ya, baladan ya, baladan. Jelas n-nya karena bertemu dengan hamzah. Maka kita kenal dengan istilah kalau dia jelas bacaannya berkaitan dengan nun sukun dan tanwin adalah izhar halqi. Izhar artinya jelas, halqi berarti bertemu dengan huruf yang dia adalah huruf halq, salah satunya hamzah. Kemudian aminau wa a, yaitu ada mad badal apabila adanya hamzah bertemu dengan alif atau hamzah bertemu dengan huruf mad. Bukan hanya sekedar alif ya, tapi dia waw juga bisa, misal uti ya sama, misalkan iti gitu ya, atau yang semisalnya. Lanjut, kemudian aminau wa, tanwin bertemu waw. Di sini masukkan tanwinnya pada lafal waw karena ia bacaan idgham bi gunnah. Yaitu cara membacanya bagaimana? Cara membacanya sesuai dengan namanya, idgham artinya masuk. Apa yang dimasukkan? Yaitu tanwinnya bi gunnah disertai dengan gunnah, yaitu adanya penahanan ketika sudah dimasukkan tanwinnya. Maka bunyinya aminau wa. Dan idgham bi gunnah ini kita kenal dengan idgham naqis kalau dia bertemu dengan huruf waw ya. Nah, selanjutnya warzuq wa, kemudian ada ro. Nah, ro-nya dibaca dengan tebal ya, jangan dibaca dengan tipis, jangan war, tapi dia warzuq, warzuq ahlah, warzuq ahlah. Pantulkan lagi pada hafal qaf, jangan hanya sekedar warzuq ahlah karena nanti tidak mantul dan dia salah, dan dia harus dipantulkan karena ia bacaan qalqalah. Kemudian lafal ahlahu minas samarati. Pada lafal lahu ada mad silah qasirah, yaitu di mana dipanjangkan dua harokat. Minas sa, hati-hati dalam melafalkan sa, jangan diganti dengan minas samarati. Sering terjadi adalah kesalahannya adalah mengganti huruf sa dengan sa atau sya, minas syamarat. Ya, padahal dia tidak, ujung lidahnya adalah menempel dengan gigi seri atas sama seperti zal, makhrajnya tempat keluarnya. Ra mad tabi.
Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kemudian teman-teman pada lafal man amana minhum, man amana di sini dijelaskan suara a-nya, suara amannya. Kenapa? Karena dia ada bacaan izhar jelas. Ya, kemudian amana ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu dengan huruf mad. Minhum jelaskan lagi nun mati bertemu ha karena dia izhar halqi dan tidak boleh misalkan ditahan seperti ini. Minhum tidak, tapi langsung saja minhum billahi. Perhatikan pada lafal ini mimnya di sini ada mim mati ya, tanda mim mati biasanya ada tanda seperti ini sukun. Nah, di sini mimnya tidak dikasih harokat. Artinya dia mimnya mati. Ketemu dengan huruf ba, maka ini wajib ditahan suara mimnya. Karena apa? Karena dia bacaan izhar, dibacaan ikhfa syafawi. Maka ditahan suara nya sepanjang 2 harokat. Maka minhum ya, minhum billahi wal yaumil akhir. Lafal Allah bila di daun kasrah dia dibaca dengan tipis. Kemudian pada lafal wal yaumil akhir di sini baca akhir, a-nya mad badal lagi, ada alif atau hamzah bertemu dengan alif. Ra ketika dimatikan, ketika sebelumnya kasrah maka tipis. Kemudian teman-teman qala wa man kafara, qala mad tabi'i lagi fathah bertemu alif, wa man kafara nun sukun bertemu kaf dibaca dengan ikhfa hakiki, yaitu dibaca samar suara nunnya ketika bertemu dengan kaf. Wa man kah langsung menyamarkannya atau dengungkannya ke huruf kafnya. Wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Hu di sini ada mad silah qasrah, ada ha dhamir bertemu dengan waw kecil di sini. Ya, kita namakan dengan mad silah qasrah. Kemudian qalilan thumma li mad tabi'i lagi kasrah bertemu ya. Lansu. Di sini ada bacaan ikhfa karena bertemu dengan sa. Samarkan lagi, dengungkan ketika bertemu sa. Yaitu surat tanwinnya dibaca di antara izhar dan idgham ya, langsung ke sa makhrajnya. Qalilan summa ad-darruh. Kemudian pada lafal summa tahanlah bacaan summa karena ia bacaan gunnah sehingga mimnya wajib ditahan sepanjang 2 harokat ya teman-teman. Kemudian huruf dhad, ini ada salah satu sifat yang harus diperhatikan. Dhad itu punya samanya sifat istitalah, yaitu memanjang suara dhadnya, dan dia punya bacaan idbaq dan isti'la. Ini memang huruf yang paling lengkap, komplit, tebal gitu ya. Yaitu huruf dhad, ini jangan sampai dibaca at ya, tapi dia tarruhu. Kemudian pada lafal tarruhu ini jangan dibaca at-tarruhu, jangan langsung ke to ya, tapi dia huruf dhad ya, beda antara huruf dhad dan to. Maka summa tarruhu. Kemudian pada lafal hu panjangkan ia 4 harokat atau 4 harokat karena ia mad silah tawilah terjadi ketika adanya ha dhamir atau mad silah qasirah bertemu dengan hamzah setelahnya. Ila mad tabi'i azabin nar, za mad tabi'i lagi, an-nar ada di sini alif lam syamsiyah, tapi di sini juga ada bacaan gunnah ketika lafal nunnya, yaitu yang ditasydidkan. Kemudian pada lafal nar kalau kita berhenti dia ada bacaan mad arid disukun. Nah, tapi kalau tidak kita hukumi dengan mad tabi'i nar. Nah, di sini kita boleh membaca 2 harokat, boleh 4, boleh 6, tapi kita ngambil yang 4 ya, an-nar. Ro-nya kemudian ketika ro didahului sebelumnya fathah maka dibaca tebal ro-nya, tidak dibaca an-nar tapi tebal. Kemudian wa bi
bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Kemudian hamzah ya, dia punya huruf syiddah dan huruf jahar, maka dibaca dengan jelas. Tidak tertahannya nafas dan tertahannya suara. Masir ada bacaan mat, ada sukun lagi. Itu kita pilih yang yang 4 harakat. Baik, coba kita ulang sekali lagi ayatnya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Ya, shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.